problem kita sekarang adalah dunia ini sudah banyak orang yang tolak Yesus sebagai Tuhan. That's our problem. It's true. Jadi kalau ada orang podcast yang menyerang ketuhanan Yesus, that is our problem. Kristen ini merupakan warisan dari Yahudi. Jadi kalau kita mau bicara Kristen, gak boleh kita pisahkan dengan keyahudian. Walaupun kita tahu Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, tetapi bukan berarti dibilang kita nggak dibuang ke semuanya prinsipnya. Yeah. Orang Yahudi dikenal dengan nama sebutan the people of the book, orang yang suka buku. The people of the book. Itulah kenapa sekarang orang bilang kenapa orang Yahudi pintar-pintar. Karena bagi mereka logika itu important dalam pemahaman mereka. Makanya kata firman Tuhan pun dari bahasa Yunani adalah logos. Welcome to our podcast, Sit In Podcast. Tepuk tangan dulu. Kita hari ini langsung dari kediaman hostnya, yang kalau tadi kita baru masuk aja halamannya sekitar 1000 hektar ada kali ya. Jadi kita naik ojek dulu masuk ke dalam. Dan hari ini kita sangat seru banget karena kita akan bahas sesuatu yang pastinya akan membantu kita semua. Hari ini dengan saya sendiri, Robert, yang akan menjadi host. Saya mau mengajak sebelum kita masuk ke dalam obrolan yang menarik ini, untuk kita bisa cek mungkin sosial medianya GKDI Official. Ada di mana aja? Ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Shopee. Oh nggak ada ya, Shopee nggak ada. Ada di semua sosial media platform, bisa search @GKDI Official. Nah, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Kita disambut dengan makanan yang banyak, kopi yang lengkap. Hostnya sangat baik sekali. Yang punya rumah ini adalah narasumbernya. Dia adalah seorang guru. Dia juga adalah seorang pelayan yang sudah melayani sejak tahun 1999. Sudah 24 tahun, bapak dari 3 anak ini mengkhususkan diri dalam pelayanan dan mempelajari Alkitab. Kini beliau juga dan istrinya memimpin di Merit Ministry Jakarta Selatan dan memimpin gereja-gereja di GKDI di bagian Indonesia Timur. Mari kita sambut Bapak Frankie Lumenta. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik. Baik ya. Tapi guru itu bukan guru di sekolah maksudnya. Guru di gereja betul. Teacher di dalam gereja kita. Secara fungsinya ya. Secara fungsinya. Tapi ngomong-ngomong ini rumahnya bagus sekali ya. Terima kasih. Ini AC ada 10 di sini. Apalagi parkiran ada 15 mobil muat. Karena ada banyak ini ya, lubang-lubang. Jadi angin cepoi-cepoi itu masuk ada 10. Angin cepoi-cepoi ya. Ada 10 makanya AC ya, makanya AC. Betul sekali. Nah, sebelum kita masuk, kita hari ini akan bahas lebih kepada apa yang kita udah pernah bahas mengenai Trinitas. Jadi waktu kita melakukan podcast dengan Pak Frankie juga, ternyata ada banyak komentar-komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus sekali yang kita mau bahas di sini pada hari ini ya. Jadi apa aja yang kita bahas udah pasti komentar-komentar yang positif, komentar-komentar yang mudah-mudahan dari apa yang kita bahas hari ini bisa membantu pengetahuan kita, iman kita lebih dalam lagi kepada Tuhan. Amin. Nah, mungkin awal-awal kita memulai dulu dengan komentar-komentar yang ada di dalam YouTube kita ya. Tapi mau disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Silakan. Dari semua komentar kita sangat appreciate bahwa ada teman-teman dari latar belakang Kristen maupun juga ada mungkin yang bukan yang kasih kita komen, entah itu komennya itu yang lumayan menyerang ya, dan tuduhan-tuduhan yang luar biasa juga ya. It's okay, itu part daripada going public ya. Maupun juga banyak juga dari yang memberikan kepada kita encouragement bahwa itu bantu mereka. Nah, podcast kita kali ini adalah kita mau disclaimer. Satu, tidak ada satupun daripada keyakinan kita sebagai gereja GKDI yang mendiskualifikasi Yesus sebagai Tuhan. Kita sangat percaya dia adalah Tuhan. Kita sangat percaya dia adalah juru selamat. Kita sangat percaya bahwa dia mati kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dan hanya melalui Yesuslah the only way
jalan keselamatan. That's very karena dari komentar seolah-olah kita ini mendiskualifikasikan Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua adalah namanya juga GKD official. Sebenarnya tujuannya adalah membantu memberikan pencerahan kepada anggota-anggota GKD yang ada di seluruh Nusantara. Tapi kita tahu bahwa ini kan medianya media publik sehingga everybody bisa akses itu. Kalau akses mereka itu membantu, puji Tuhan, haleluya. Dan kalau merasa tidak terbantu, ya it's okay. Ya kan, masing-masing kita punya different opini. Tetapi kita dari awal mau adalah supaya kita membantu orang-orang, terutama gereja kita, untuk mereka lebih dalam firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita berharap supaya ini betul-betul bisa membantu sehingga orang-orang itu punya keyakinan tentang Kristus sebagai Tuhan itu makin dalam. Itu tujuannya. Dan karena itu kemudian balik lagi pada disclaimer yang pertama. Tidak ada kita diskualifikasikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhan kita, dia adalah Allah kita yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu disclaimernya. Amin. Itu disclaimernya ya. Terima kasih banyak Bung Frankie. Karena memang di komentar yang mungkin nanti bisa cek di YouTube atau podcast kita, jadi Trinitas itu memang ada banyak sekali komentar positif yang mereka merasa terbantu, mereka merasa ini hal yang membuat iman mereka makin dalam sama Tuhan. Namun juga ada yang memang kita perlu bahas hari ini, karena supaya ke depan tadi ya melalui disclaimernya ini tidak menjadi bola liar. Dan menjadi ambigu gitu. Oh ternyata GKD ini tidak percaya Tuhan kah? Betul. Ada yang bilang malah sesat lagi. Iya. Apakah GKD ini percaya kepada Tuhan atau tidak? Nah itu kan hal-hal yang kita perlu untuk bisa responi dan juga tanggapi. Nah mulai mungkin dari yang pertama ya Bung ya. Ada yang berkomentar, Kristen itu tidak bisa dipahami dengan akal, dengan ilmiah, apalagi dengan sudut pandang agama lain. Kristen hanya bisa dipahami dengan cukup imani saja ala Kristen. Bagaimana pandangan Bung nih? Thank you untuk yang bertanya atau yang kasih komentar. Pertama kita harus mengerti bahwa Kristen ini merupakan warisan dari Yahudi. Jadi kalau kita mau bicara Kristen, gak boleh kita pisahkan dengan keyahudian. Walaupun kita tahu Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, tetapi bukan berarti dibilang kita nggak dibuang ke semuanya prinsipnya. Orang Yahudi dikenal dengan nama sebutan the people of the book, orang yang suka buku. The people of the book. Itulah kenapa sekarang orang bilang kenapa orang Yahudi pintar-pintar, karena bagi mereka logika itu important dalam pemahaman mereka. Makanya kata firman Tuhan pun dari bahasa Yunani adalah logos. Akar kata untuk logika. Jadi cara berpikir. Nah, kalau orang bilang bahwa Kristen itu tidak boleh ada logika yang lain kecuali imannya, maka itu akan bertentangan dengan pendapat kekristenan itu sendiri. Karena Alkitab bilang bahwa iman bertumbuh karena pengenalan atau pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa dengar? Karena dulu itu dengar. Karena Alkitab itu mahal pada zaman dulu. Jadi mereka dengar baca di sinagoga-sinagoga. Yang ketiga adalah Alkitab sendiri berbicara tentang pertumbuhan. Dia katakan bertumbuhlah dalam grace, dalam kedewasaan. Tapi salah satu yang pertumbuhan yang disebut berulang-ulang. Bahkan surat Petrus yang kedua, yang kalimat terakhirnya adalah dia katakan bertumbuhlah di dalam pengetahuan atau pengenalan akan Kristus. Jadi tidak bisa kita hanya berdasarkan istilahnya logika kekristenan yang rendah atau yang sederhana dan kita merasa sudah cukup. Karena gimana orang bertanya kepada kita tentang siapa itu Yesus, ketuhanan dia. How do we answer that? Inilah masalah daripada kekristenan. But again, logika bukan berarti bahwa Kristen tidak atau Kristen itu harus bergantung kepada sains. Tetapi logika itu adalah cara berpikir sedemikian sehingga orang menjelaskan tentang ketuhanan, tentang kekristenan lebih masuk akal dan diterima oleh orang dengan gampang. Amin. Itu kira-kira.
Berarti maksudnya adalah itu cara penyampaian. Cara penyampaiannya ya. Karena kan memang tujuannya adalah supaya orang bisa memahami Tuhan. Betul. Tapi bukan berarti tadi ya tidak boleh pakai akal. Tapi akal kan ya, kalau akal berarti perasaan dong. Iya makanya. Ribet jadinya kan ya, betul. Ini adalah pandangan-pandangan yang kita mau sama-sama satukan lah ya. Tapi thank you untuk komentarnya. Iya. Karena itu pertanyaan yang sangat baik gitu. Betul. Ada lagi nih. Di podcast kita sebelumnya di detik 11. Menit ke-11 detik ke-20. 20. Iya. Dia bilang kurang tepat. Yang kurang tepat itu maksudnya di saat itu pernyataannya mungkin bagi orang ini kurang tepat. Karena orang Yahudi pun menyebut Allah sebagai Bapa. Dia mention ada kutip Alkitabnya juga di Ulangan 32 ayat 6 dan Yohanes 8 ayat 41. Iya, thank you. Appreciate yang bertanya ya. Ya. Betul di dalam firman Tuhan, bahkan di Mazmur juga ada kata Tuhan itu dipanggil sebagai Bapa. Oke. Tetapi sesuatu yang muncul dan dituliskan dalam Alkitab belum tentu mereka mengerti. Seperti kita juga kan, kita Alkitab sudah ada dari sekian ribu tahun. Benar nggak semua orang Kristen mengerti Alkitab? Kan belum tentu semua mengerti kan. Jadi apa yang tertulis belum tentu mereka mengerti. Coba kita perhatikan percakapan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Kan tentang siapa Bapa. Pada titik tertentu Tuhan bilang gini, kalau kamu tahu siapa Bapak saya, kamu pasti terima saya. Mereka debat dong. Kemudian pernyataan mereka adalah Bapak kami adalah Abraham. Ya. Kemudian Tuhan bilang enggak, Bapak kamu itu adalah iblis. Jadi kalau kita baca itu aja, sebenarnya mereka tidak, walaupun itu ada dalam Alkitab, belum tentu mereka mengerti. Seperti kita juga kan, peraturan di negara pun sudah ada. Apakah semua orang mengerti? Belum tentu juga. Jadi yang tertulis di situ, it doesn't mean they understand. Bahwa itu ada benar. Bahkan di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat orang Farisi tentang siapa Bapa itu, Yesus bilang kepada orang Farisi, ya, kalau kamu tahu atau kalau kamu kenal siapa Bapa saya, kamu pasti akan kenal saya juga. So, mereka marah, mereka bilang Bapa kami Abraham. Terus Tuhan bilang begini, enggak, Bapak kamu bukan Abraham, Bapak kamu iblis. Jadi kalau kita lihat itu aja, apa yang tertulis di Alkitab bahwa Allah disebut sebagai Bapa, itu betul di Perjanjian Lama. Tetapi tidak berarti bahwa bangsa Israel memahami konteks Allah sebagai Bapa. Itu kira-kira. Iya. Wow, thank you Bung. Yang menyebut Allah sebagai Bapa itu aja, mungkin banyak kita juga yang sebagai seorang Kristen aja belum mempunyai pemahaman yang cukup dalam gitu ya. Dan ini sekali lagi kita sama-sama berdiskusi. Ya, betul. Dan dapat pencerahan. Benar. Nah, lanjut lagi nih, kita baca lagi komentar-komentarnya. Berikutnya adalah kita harus sepakat dengan para penulis yang menulis Perjanjian Baru. Mereka membedakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Bapa yang menjadi manusia. Bukan juga Roh Kudus yang dilahirkan dari rahim Maria. Nah, pendapat Pak Franky seperti apa? Ya, ini susah kan karena ini statement yang secara conscious itu tidak ada dalam pikiran saya. Jadi beda antara kalau orang punya doktrinal itu kelihatan conscious dia pun sudah ada dan subconsciously dia ucapkan itu bisa keluar itu. Tetapi itu bukan dalam conscious saya, berarti itu bukan doktrin saya. Yang kedua adalah makanya dari awal disclaimer sudah bilang bahwa ini tak ada maksud untuk membuat Yesus bukan Tuhan. Justru kita menguatkan ketuhanan dia dengan cara kita menjawab. Oke? Nah, berkata bahwa ini adalah sepakat dengan para penulis pada Perjanjian Baru. Menurut saya ini kan tendensius namanya. Tendensius. Yang mana yang kita tidak sepakat dengan Perjanjian. Justru kita kutip ayat Alkitab. Nah, ini kan namanya podcast nih, Robert. Kalau saya sebut ayat-ayat Alkitab sebagai dasar pengajaran, namanya ngajar atau khotbah. Podcast kan yang namanya diskusi, bicara. Kalau saya kutip, wah ada di sini-sini, bisa aja kita lakukan begitu. Tapi kan isinya nggak ada. Maksudnya isinya kan nggak muncul dalam layar orang bicara kan. Makanya kita bicara sesuatu yang bersikap
konseptual ya, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak punya knowledge tentang apa yang kita ucapkan. Jadi menyatakan bahwa seperti kita tidak sepakat dengan penulis Perjanjian Baru, itu malah keterlaluan menurut saya, tendensius menurut saya. Itu tuduhan juga terlalu menurut saya. Ada kata tanda kutip menuduh. Betul, bisa begitu karena nggak jelaskan. Terus yang dimaksud dengan Bapak Gereja itu atau si penulis Perjanjian Baru ini, yang dimaksud siapa? Ayat yang mana kita bicarakan kayak gitu kan? Susah kayak gitu. Iya. Thank you. Wah, ini ada sekitar 1000 komen sebenarnya. Lanjut lagi tentang Trinitas ini ya, yang kemarin sekali lagi kita adain podcast dan ini adalah respon-respon dan juga sebagian daripada pertanyaan atau komentar. Ada yang bilang setelah dengar 2 kali. Nah, pertama-tama terima kasih karena sudah mendengarkan sampai 2 kali. Ini masukan aja katanya. Walau buat saya pribadi, saya nggak suka terlalu mempermasalahkan. Sekedar masukan, ada kesan bahwa yang berbeda pandangan dengan ini atau podcast ini atau topik ini dianggap sok tahu bahkan gila. Ya, okay. Dia bilang mungkin saya bahasanya. Saya stop sini dulu kali. Ya, coba. Karena itu memang ada pernyataan saya gini. Iya. Mungkin orang ini kan dari ID-nya dia menyebut saya Bung. Dia panggil saya Bung. Berarti kan apakah dia orang timur atau dia tinggal di timur Indonesia. Makanya ada namanya Bung. Si laki-laki dari daerah timur Indonesia lah, whatever itu namanya. Iya. Saya tinggal Jakarta sudah lama, dari tahun 99 kita dari Australia kita ke Jakarta. Jadi terbiasalah kita namanya orang di Jakarta, bukan berarti saya sok-sok Jakarta, bukan. Saya tetap orang dari timur Indonesia. Iya. Cuman tanpa terasa kan tata cara berbicara kita juga bisa ke arah sana kayak gitu. Orang Jakarta Selatan kalau bicara kan, wah anjrit lu kayak gitu kan, itu udah biasa, itu kayak bukan berarti saya bilang itu boleh begitu. Sebenarnya tata bahasa mereka. I'm not saying bahwa we agree with that, it can make very clear ya. Jadi kata-kata gini, gila kali itu berarti bukan berarti dia gila orang itu, gila kali itu kan kayak nggak yang benar aja. Itu kan how come, itu kan biasa orang Jakarta, gila kali. Apalagi, sok tahu dia, itu biasa aja. Tidak berarti bahwa orang yang berbeda pendapat itu gila dan sok tahu, ini kan sama juga nih. Ini kemungkinan ada tendensius orang ini kayak gitu, sampai terjemahan saya apa, maksud saya apa, terjemahnya kemana kayak gitu loh. Ya kan ini kan begitu kan, makanya kita perlu klarifikasi. Tapi sekali lagi, ya kita menghargai dia mau speak up. Ya kalau memang ada kata-kata begitu mau dianggap kurang pantas ya so sorry aja kayak gitu kan. Tetapi apakah saya sengaja mengucapkan itu? Ya nggak ada maksudnya. Contoh misalkan ketika Petrus berkata anjing makan dari muntahnya, babi mandi di kubangan pada orang yang sudah jatuh lagi. Memang Petrus kasar bilang orang anjing dan babi, kan susah juga itu kan. Jadi ada kalimat yang diucapkan kalau kita bilang begitu. Di Alkitab banyak kata-kata, bilang kata-kata misalnya contoh perempuan sundal segala macam kan. Itu kan suatu kata yang memang begitu gitu loh, sesuai dengan adat pada masa itu. But it doesn't say bahwa saya bermaksud untuk menyerang orang atau merendahkan orang. Gitu loh kira-kira. Bukan bilang bahwa saudara yang komentar ini atau orang yang tidak sepakat ini berarti otomatis Anda gila. Nah, bukan begitu. Iya, jadi itulah betul. Maksudnya. Dia lanjutkan lagi, dibilang kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Betul. Tapi itu kan cuma istilah, kata dia. Sama seperti istilah-istilah yang dipegang oleh narasumber. Seperti monoteisme, omniscience, omnipresent. Those words won't be found in the Bible. Tapi bisa kita gunakan. Yang terpenting kan bukan sekedar istilahnya, namun definisinya. Betul. Dan kita into that dia punya pendapat. Sebenarnya kan isi daripada podcast kan berkata begini. Karena kan gini, ada keyakinan yang lain yang betul-betul attacking kata Trinity. Oke? Nah, saya bilang adalah kita harus sepakat bahwa kata itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi kalau orang bilang begini, kalau contoh waktu saya mengajar orang tentang ketuhanan Kristus, misalnya orang itu menyerang saya atau tanya kepada saya, Pak, di mana Alkitab bilang kata Trinity? Saya bilang memang nggak ada. Itu maksud saya berbicara. Tetapi bilang nggak ada bukan berarti saya bilang bahwa kita tolak Trinity. Itu kan perhatikan podcast kita kan nggak ada, kita bilang kita tidak setuju. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, kita have no problem dengan hal itu. Sebenarnya gini menurut saya, Robert, masalah kita sebenarnya justru ini masalah kita. Kita lagi berusaha untuk meyakinkan orang untuk percaya kepada Yesus.
Justru sesama kita menyerang kita seolah-olah kita lagi menyerang Yesus. Kita lagi bela Yesus mati-matian ini. Kita mau rela mati bagi Tuhan dengan apa yang kita tahu nih. Tiba-tiba apa yang kita bilang itu diserang seolah-olah kita ini kayak lagi mau menyerang Kristus. Dari mana? Nah itulah yang menurut saya bagi kita yang nonton podcast ini. Itu gini, problem kita sekarang bukan satu sama lain. Problem kita sekarang adalah dunia ini sudah banyak orang yang tolak Yesus sebagai Tuhan. That's our problem. It's true. Jadi kalau ada orang podcast yang menyerang ketuhanan Yesus, that is our problem. Bukan podcast kita yang menjelaskan tentang Kristus dari kacamata kita, yang sama sekali tidak ada niatnya untuk mendiskualifikasi Kristus, justru malah diserang. Ini sedih maksudnya kayak gitu. Harusnya kita saling bahu membahu. Whatever your explanation masuk akal bagi kamu, ya go for it. Oke, kita akan menjelaskan dari kacamata yang menurut kita itu masuk akal. Menurut kita bukan berarti tidak masuk akal bagi yang lain. Itu pilihan kita masing-masing. Itu kira-kira. Ya, justru tujuannya adalah kita bahas topik Trinitas, kita bahas waktu itu juga tentang Roh Kudus juga pernah ya. Kita bahas tentang talenta. Sebenarnya tujuan utamanya adalah membantu orang bahkan mengenal Yesus melalui topik-topik yang kita juga bawakan. Betul. Tujuan akhirnya. Tapi yang tadi ya sedihnya adalah mungkin ada beberapa orang yang tidak sampai ke sana. Iya betul. Ininya ya. Baik kita appreciate orang itu berbicara. Tapi kita apresiasi betul. Ya mungkin juga kalau orang itu mau, bahkan kalau kita baca komentar kan panjang banget nih. Panjang. Pak Robert akan tanya. Lengkap. Nanti kita bicara. Saya jawab dengan pertanyaan aja. Silakan bikin podcastmu sendiri. Terus bikin. Supaya Jelaskan, orang lain bisa tahu kamu punya pemikiran. Yuk di dalam grup chat kita, kamu posting panjang-panjang. Maksudnya gini, what's the point maksudnya? Poinnya apa? Terus kita debat lagi, itu jawab, what's the point? Gitu loh. Kalau kamu mau jelaskan dalam your own context, make your own podcast supaya kamu tuh go public. Kalau kita go public supaya orang tahu, oh yang bicara ada orangnya. Daripada saya bikin anonymous. Okay, whatever the name itu, gue belakang saya bicara, gitu loh. Itu bukan sikap yang gentleman. I'm not saying bahwa dia tidak gentleman. If you feel that way, I'm sorry kayak gitu. But if you have such a long explanation, yang saya bilang tadi, Robert, kita kan podcast. Kalau mau taruh ayat Alkitab, bahasa Yunani, segala macam dalam itu pengajaran, seperti yang dibilang begini, we can all do that. Tapi itu kan pengajaran, bukan whole interest dalam pengajaran. Ini podcast namanya. Begitu loh. Beda platform. Beda platform. Mungkin, but thank you. Kalau di atas ini namanya plafon. Itu plafon ya. Itu dia betul ya. To be clear aja, ini plafonnya tingginya 4 meter rumahnya Pak Franky ini. Karena saya tinggi 3 sekian meter. Itu tinggi hati namanya. Tinggi hati. Lanjut lagi nih, ini masih orang yang sama. Beliau tanya soal Yesus mengosongkan diri, inkarnasi dan lain-lain. Mungkin bisa dipahami dari kata aslinya kenosis, dia bilang. Jadi dia bahas tentang kenosis, kata kenosis menunjukkan Yesus dan Allah adalah setara. Nah, bagaimana? Betul. Memang pertama ini kan ada perbandingan atau namanya dua hal yang saling bukan bertentangan tapi semacam perbedaan. Ya, satu di Kolose 2:9 dikatakan segala kepenuhan Allah ada dalam Kristus. Itu satu. Tapi di Filipi 2 dia bilang dia empty, mengosongkan diri. Nah, menarik bahasa Indonesia kan empty himself. Bahasa Yunaninya yang tadi itu kenoo atau kenosis yang si penanya ini bicarakan. Tetapi kata-kata kenoo itu sendiri itu tidak punya satu meaning karena dipergunakan untuk beberapa konteks dalam Alkitab. Contoh misalkan kata-kata gini, waktu Yesus mengosongkan dirinya itu dalam terjemahan yang lain itu sebenarnya artinya adalah dia to make no reputation. Jadi kata itu mengosongkan ini dari istilah kenoo dalam konteks itu adalah to make no reputation. Jadi dia adalah Allah, tetapi
make no reputation tentang kealahan itu. Itu pengertian kenoo, satu. Tapi juga ketika ada kalimat bahwa jangan-jangan pemberitaan kami itu in vain, tidak menjadi sia-sia. Nah, kata yang sama dia pergunakan kata-kata kenoo atau kenosis itu. I see. Jadi jangan sampai atau salib nilainya jadi sia-sia, pemberitaan sia-sia. Nah, kata sia-sia atau kosong itu atau in vain dalam bahasa Inggrisnya itu adalah kenoo. Jadi ya kadang-kadang lucu, teologi ini lucu. Maksudnya dia bisa pakai satu kata untuk membenarkan pendapat dia, tapi tidak lihat seluruh konteksnya. Makanya kan namanya juga bahasa. Ya kan, bahasa itu punya pengertiannya masing-masing. Kenapa Alkitab itu perlu diterjemahkan, ya kan? Dan kita juga perlu pelajari karena ini kan banyak versi penerjemahan. Karena si penerjemah itu berusaha untuk mendapatkan pengertian berdasarkan konteks aslinya. Contoh misalkan ya kata-kata mengosongkan tadi. Maka kalau kita baca bahasa aslinya dikatakan Yesus membuat dirinya menjadi no reputation, bukan mengosongkan dirinya. Itu contohnya aja. So, itu kira-kira kalau menurut saya. Thank you. Bahkan coba kalau kita ke bawah lagi, orang ini yang tadi kasih komentar juga dia ke bawah lagi. Dia juga bilang setelah dia tanya, dia kasih pendapat, dia bilang semangat terus Pak Frankie Lumenta. You sir are an awesome teacher. Kiranya terus jadi berkat. Wah, terima kasih bro yang kasih berkat, yang ya. memberkati saya sangat appreciate. Yes. I think my suggestion adalah begini. Bahan yang kita bikin ini, Robert, itu kita pakai untuk melatih para pelayan dan juga membantu orang-orang yang latar belakang berbeda untuk mereka menjadi percaya kepada Kristus. Dan saya menemukan metodologi pengajaran ini itu efektif dalam membantu orang, sangat efektif. I cannot say siapa orangnya, tapi orang yang dengar ini pasti akan mengaminkan apa yang saya bicara hari ini. Yang kebetulan kita bantu pakai itu. Jadi kalau misalnya contoh, whoever yang dengar podcast ini, yang merasa bahwa metodologi untuk membantu orang menjadi percaya Yesus adalah Tuhan itu efektif, silakan. Go on ya. Go on. Kita punya masing-masing. Ya. Yang penting kita punya platform sama adalah Yesus adalah Tuhan. Dan tidak berubah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Whatever nama kita mau sebutkan, tetapi kita sangat percaya dia adalah Tuhan. Kamu bisa bikin bahan podcast kamu, bahan pengajaran kamu, silakan. Ya, tapi kita mengajarkan apa yang kita tahu efektif dan itu sudah ada buktinya. Kalau kalian merasa berguna bagi orang lain, ya go for it gitu. Ya. Thank you, Bung. Selanjutnya, ini dia bahas buku Yohanes. Penulis buku Yohanes adalah orang Yahudi dan punya cara pandang orang Yahudi. Di dalam Yohanes 5 ayat 26, ini aku bacain aja ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa dan anak itu pribadi yang berbeda, tetapi satu dalam nature. Anak domba dan bapak domba sama-sama domba. Ini mungkin udah masuk ke penjelasan dia ya. Tapi dalam order dimanapun bapak duluan baru anak nih katanya. Tanda seru lagi. Itulah saking semangatnya kayaknya ya. Itulah kenapa Yesus disebut the second person in Godhead. Jadi kalau konsep Allah itu satu pribadi saja, tapi title-nya aja yang berbeda, bisa sebagai anak dan sebagai bapa dalam waktu bersamaan, itu sangat kurang tepat menurut saya, dia bilang. Karena pada saat Yesus disalib, berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berteriak kepada siapa katanya? Ke dirinya sendiri kah? Apalagi drama. Ya mungkin sudah dijelaskan di bawah oleh teman-teman kita dari gereja kayaknya deh. Dia suruh nonton sampai selesai kayak gitu. Nah inilah. Harus selesai. Kayak gini. Orang Yahudi, Yesus ini kan orang Yahudi. Tuhan Yesus kita ini orang Yahudi. Dan dibesarkan dengan cara berpikir Yahudi, budaya Yahudi, dan bahkan secara konsep ketuhanan atau konsep scripture Alkitab, kitab suci mereka, ya Taurat itu juga Yahudinya very strong. Jadi cara orang Yahudi itu adalah mereka itu bisa menyampaikan firman Tuhan secara kronologis mereka ceritakan. Tapi ada juga menyatakan berdasarkan point.
Atau biasanya itu the first statement daripada kitab Mazmur atau kitab yang mereka mau sebutkan. Dalam cerita daripada Alkitab ini atau di penyaliban yang Eloi Eloi lama sabachthani itu, Yesus sedang mengutip satu kitab di Mazmur, pasal yang kalau nggak salah 22. Ya. Dan kalimat pertama dari Mazmur itu adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, maksudnya itu bukan kalimat itu sebenarnya pengertiannya. Maksudnya adalah konteks Mazmur 22 itu apa maksudnya. Ini yang disalah mengerti oleh orang Yahudi. Makanya mereka bilang, coba mungkin Elia, dia lagi cari Elia. Makanya mereka mau panggil namanya Elia maksudnya. Padahal maksud daripada konteks Mazmur itu adalah ada seorang yang menderita dan dia menderita sekali dan dia overcome penderitaannya. Bahkan dia akan menceritakan tentang Tuhan dan kepada bangsa lain. Jadi dengan penderitaan itulah kemudian nama Tuhan justru tersebar. Wow. Itu maksud daripada Mazmur itu. Jadi Tuhan lagi bilang bahwa saya mati tetapi saya disalibkan, tapi saya menang karena nama Tuhan akan disebarkan. Itu maksud dia kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ, orang Farisi, ahli Taurat. Dia bicara ke mereka bahwa you can crucify me, but I win. Why? Because nama Tuhan akan dipermuliakan setelah ini. Wow. Itu maksudnya kayak gitu loh, Pak. Bukan terjadi drama di situ. Bukan drama kayak gitu. Inilah sebenarnya karena ini juga adalah yang yang ditanyakan oleh orang-orang non-Christian untuk menyerang ketuhanan Yesus. Jangan-jangan orang tulus ini pakai nama Kristen tapi dalamnya sebenarnya bukan. Bisa gitu loh. I don't know, kan pakai orang pakai nama samaran kan. Mudah-mudahan. Kalau saya salah sorry. Thank you, Bu. Dan tadi juga dibilang banyak juga yang komentar setelahnya ya bahwa kalau bisa coba tonton podcastnya secara utuh. Betul. Karena memang udah dijawab di dalam itu. Itu ada di dalam podcast itu. Betul. Lalu bahkan ada yang bilang di bawah-bawahnya lagi supaya kita tidak mengutip hanya berdasarkan dari 1 menit perkataan, berapa detik perkataan gitu ya. Lanjut lagi nih makin seru nih. Selanjutnya, ini dari orang yang berkomentar lalu dikomentari orang lain lagi. Lalu Roh Kudus gimana bro? Pribadi atau hanya power atau kuasa atau hanya bagian kecil dari Allah? Roh Kudus itu jadi sebenarnya apa? Nah, nonton podcast Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi. Gimana bisa Roh Kudus bukan pribadi sementara ada kitab Efesus bilang jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, segala kepahitan. Jadi kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam karena nanti kamu akan bisa mendukakan Roh Kudus. Itu maksudnya mana ada the power punya perasaan sedih gitu atau berduka, mana ada. Jadi itu kan sebenarnya kayak gini loh. Apa yang kita bicarakan di podcast itu sebenarnya itu kita menyampaikan berdasarkan kontekstual apa yang kita bicarakan. Bukan berarti bahwa kita nggak punya pengetahuan yang lain tak apa kita bicarakan. Repot kan kayak gitu maksudnya. Tapi kalau kita mau sampaikan semua pengetahuan kita di dalam satu podcast ya orang capek. Ini apa sih ini orang yang belagu banget ini orang kayak gitu maksudnya. Nah kata-kata apa sih orang belagu banget jangan sampai salah artikan juga. Ini bahasa biasa aja kayak gitu. Gimik lah kata orang sekarang. Gimik. Jadi sebenarnya kenapa podcast itu punya topik yang diangkat secara khusus? Karena memang ada tujuan khusus kita mau mencerahkan atau kita mau sama-sama lebih paham mengenai topik itu gitu. Bukan berarti kita tidak punya paham yang atau dasar yang lain gitu ya Bung ya. Mengenai topik yang lain. Nah makanya kalau ada saudara-saudari yang di sini, bapak ibu yang lagi nonton, saya sekarang makin penasaran nih. Ada satu topik yang saya pengen banget bisa dibahas. Itu boleh banget di komentar atau kirim juga di sosial media kita untuk kita bisa bahas juga. Ya lanjut lagi. Ini ada pertanyaan. Saya menonton full videonya. Wah thank you ya. Bagi saya banyak yang keliru. Nah tapi dia bilang setelah nonton full banyak yang keliru. Dia ada beberapa poin. Adam dari sorga keliru katanya. Orang Yahudi tidak menyebut YHWH sebagai Bapa atau Yahweh. Yesus yang memperkenalkan konsep itu totally keliru kata dia. Roh Allah selanjutnya Roh Allah ditaruh di rahim Maria keliru juga karena yang inkarnasi adalah Firman bukan Roh Allah. Memang nampaknya konsep yang dipaparkan di video ini cenderung modalisme atau Sabellianism dan lain-lain.
Silakan. Tahu artinya sabialism? Nggak tahu. Artinya aku sebel sama si. Gak. Perasaan ini udah serius banget loh, Bu. Iya lah maksudnya Sebel gitu tuh ya. apa Terima kasih ya. Iya. Ya gini, susah juga kalau kita itu datang, kita itu sudah punya preferensi gereja. Having said that gini, saya ini kan juga belajar sejarah. Saya belajar sejarah bapak gereja. Saya belajar sejarah tentang sidang-sidang konsili. You name sidang konsili pertama ketika Arianisme, sidang konsili ketiga sampai terjadi namanya skism yang pertama. You know all these things sampai konsili-konsili selanjutnya kayak gitu kan. So, tetapi kan sekali lagi intensi kita bikin podcast tentang Trinitas itu tidak bermaksud untuk menyentuh area ini. Karena ini luas banget gitu. Berapa ratus, berapa puluh, ada konsili itu berapa kali. Bapak gereja yang mana? Mau ke Tertulian kah? John dari Smyrna kah? Atau Didak lah yang bikin buku petunjuk. Agustinus, ini semua banyak. Yang kita mau bicara yang mana? Sejarah gereja pun juga kita bisa bicara. Tetapi kita tahu bahwa kita ini hanya fokus ke sini. Ada juga pernyataan-pernyataan itu sebenarnya kayak gimana ya maksudnya? Itu bukan pernyataan tanpa doktrin Alkitabnya. Maksudnya Adam dari sorga itu bukan berarti bahwa Adam turun dari sorga. Ya jelaslah kalau Tuhan ciptakan langsung itu manusia namanya manusia apa? Kalau Tuhan ciptakan orang itu langsung namanya manusia dari mana? Ya dari Tuhan lah, dari sorga lah. Kayak itu kan Tuhan ciptakan dia, kalau lain kan melalui kelahiran. Oke. Dan itu analogi, saya lagi bicara analogi, bukan saya lagi bicara literal. Analogi gini, Yesus dari sorga, Adam dari sorga. Karena ini manusia pertama yang Tuhan ciptakan, yang tidak berdosa jadi berdosa. Ini juga sama, manusia yang dari sorga tidak berdosa jadi berdosa. Tidak berdosa, jadi beda. Ini berdosa tidak berdosa. Itu konteksnya, ini kan namanya analogi. Tapi kalau memang, ya gini makanya, sebenarnya yang paling bikin sedih kita adalah begini. Orang itu pikir kita nggak tahu. Gitu loh. Jadi dia menyebut kata istilah-istilah itu kita nggak tahu. Kita nggak usah bahas gitu-gitu maksudnya. Kita hanya mau bicarakan tentang doktrin berdasarkan, kayak dia sempit gitu loh sengaja supaya tajam. Bukan berarti kita mau luasin sampai tata bahasa lah, sampai tata bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sidang konsili. We don't want to. Karena terlalu banyak. Itu butuh berhari-hari untuk selesaikan satu konteks, satu pembicaraan. Jadi harap para pemirsa yang terhormat, kamu pasti punya pengetahuan, bukan berarti saya nggak punya pengetahuan juga. What you know doesn't mean what I don't know. Tapi kenapa tidak kita munculkan? Bukan we don't know, tapi tidak relevan dengan apa yang kita bicarakan, supaya kita tidak put it sebagai bagian daripada bahan kita, begitu loh. Itu loh kira-kira. Terus kemudian pribadi Allah, Roh Kudus itu bagaimana? Karena ada podcast tentang Roh Kudus yang mungkin bisa ditonton bantu juga untuk nonton kayak gitu loh, ya. Betul. Gitu kira-kira. Thank you, Bung. Ada lagi. Ini ada masih sekitar 900 lagi ya. Dengan meneladani para Bapa Suci, kami sepenuhnya mengajarkan dan mengakui Sang Putra yang satu dan sama. Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan yang sama. Yang adalah Allah sejati dan manusia sejati yang sama, yang terdiri atas tubuh, jiwa, yang rasional, yang sehakikat, terus dibilang lagi di bawahnya. Ini pengakuan iman Kalsedon yang membantah telak pernyataan dari narasumber. Yang tidak yakin bahwa Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Semua pengakuan iman itu berasal daripada problem pada masa itu. Contoh misalkan lahir daripada masalah yang timbul. Jadi contoh misalkan sidang konsili pertama. Kenapa bisa terjadi? Karena ada seorang namanya Arianus. Arianus ini mungkin teman daripada Stefanus Palenteng. Stefanus Palenteng. Ini teman kamu ya? Teman pelayanan kita. Ya, sorry ya bro ya. Jadi dia itu memberikan doktrin karena dia ada latar belakang gnostiknya kuat sekali. Gnosticism kayak gitu. Dalam pernyataan mereka itu ya lebih kepada Yesus itu seperti kayak tidak real datangnya kayak gitu loh. Jadi ada pengajaran Yesus yang tidak benar. Kemudian ingat pada waktu itu Kristen itu sudah tidak lagi tertekan karena sudah ada Konstantin kan.
Dan kemudian dia kumpulkanlah itu orang-orang, mereka suruh mereka, karena memang cara Roma itu kan mereka sidang, mereka bicara sampai dapat kesepakatan. Kontan itu kumpulin orang-orang sidang pertama di Nisea, ya, kemudian mereka sidanglah kayak gitu. Ternyata dalam sidang tidak terjadi kesepakatan. Kemudian akhirnya seperti disepakati, udah kalau begitu kita anggap keluar. Siapa yang setuju tentang pengajaran kami, Yesus yang datang sebagai manusia fisik ini, angkat tangan. Dan yang tidak, ayo kamu keluar. Oke, itulah pertama kali gereja mengajukan prinsip kesepakatan. Bukannya kalau zaman dahulu bapak-bapak gereja itu mereka surat menyurat lama sekali sampai dapat kesepakatan berdasarkan doktrin yang benar. Ini enggak, keputusan. Nah setelah itu kemudian dibuatlah namanya pengakuan imam Nisea, yang berarti yang aku percaya kan Yesus datang menjadi manusia segala macam. Ya. Dan sama juga ada pengakuan imam selanjutnya. Jadi setiap kali ada masalah-masalah, muncullah kemudian dalam itu namanya bukan dikri, krit, namanya krit. Jadi Nisea krit dan sebagainya. Jadi gitu, tetapi bukan berarti bahwa ini kan karena saya tahu yang tulis ini, yang komentar ini kan ada punya latar belakangnya kayak gitu kan. I don't want to talk about dia punya background denominasi ya. Tapi saya mau bilang bahwa I know what I'm talking about, tentang sidang konsili lah, kemudian krit atau pengakuan imam rasul yang muncul dari situ. I know what I'm talking about. Oke, jadi itu aja kira-kira ya. I don't want to give a comment ya, tetapi I want you to know bahwa Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Udah. Itu benar, itu. Oke. Tapi I don't want to touch dia punya keyakinan karena aku tahu apa yang dia maksudkan di sini. Background. Ya. Lanjut lagi, ada dari @lalalala. Itu namanya Lalaland. Lalaland itu film ya. Okay. Kita dapat mengetahui bahwa Roh Kudus memang pribadi Allah karena ia memiliki pikiran, emosi, dan kehendak. Roh Kudus berpikir dan mengetahui dimension. Yang dibawa ke narasumber keliru. Iya, 1 Korintus 2 ayat 10. Dia juga bilang Roh Kudus dapat berduka, Efesus, dan semuanya. Di bawahnya dia bilang narasumber keliru ketika mengatakan Roh Kudus adalah sebagian kecil dari Allah dalam kita. Roh Kudus ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mungkin maksud dia Roh Kudus adalah pribadi. Silakan cross check ya. Silakan cross check. Tadi sebenarnya udah dibahas sedikit. Jadi gini, sebenarnya ini yang saya bilang paling ribet gini Robert, adalah orang itu sudah punya tendensi sendiri. Jadi waktu dia dengar itu dia sudah decide bahwa ini salah gitu loh. Itu yang paling repot, tanpa dia mau dengar baik-baik kayak gitu. Kalau mau tahu doktrin gereja kita, atau saya berbicara tentang doktrin ini, dengar khotbah-khotbah saya di YouTube kan banyak, dari GKD official tentang Yesus adalah Tuhan lah, pelajaran Roh Kudus lah, itu bicara panjang cerita itu gitu. Nah, waktu saya bicara Roh Kudus dalam cerita ini yang dia tanyakan ini, saya lagi bicara kepada Roh Kudus yang ada dalam diri manusia. Makanya dalam Kisah Rasul bilang, kamu akan menerima the gift of the Holy Spirit. Tapi kamu tidak menerima Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit. Nah, ada juga kalimat yang lain yang Roh Kudus akan turun kepada kamu. Tetapi kalau kita ngerti, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Betul ya? Nah, ada juga Roh Allah waktu dia bertindak, itu juga namanya Roh Kudus. Atau Roh Yesus sama aja. Contoh misalkan, kegiatan-kegiatan yang, misalnya contoh Paulus lagi jalan, Roh Yesus bilang, Roh Kudus bilang dia jangan pergi ke daerah ini, pindah ke daerah ini, daripada Asia pergi ke Eropa, kira-kira begitu. Mereka menyebut Roh Kudus sama Roh Yesus itu ketukar sama-sama. Jadi sama Roh Kudus, Roh Yesus juga sama disebutkan. Tetapi yang dalam diri manusia itu the gift of the Holy Spirit. Jadi bukan Roh Allah yang 100% ke kita, itu proporsinya. Jadi kalau kita Roh Allah semua keturun saya jadi Allah, Bu. Saya bisa bikin anything karena saya punya Roh Allah dalam diri saya kayak gitu. Jadi ada lagi namanya Roh Allah dalam konteks semangatnya Tuhan dalam diri saya, perintah Tuhan dalam diri saya, itu ada juga disebut Roh Allah dalam diri saya. Jadi pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan saya terima, atau semangat yang dari Allah saya punya, itu namanya Roh Allah dalam diri saya. Tetapi bukan berarti saya punya semua roh Allah dalam diri saya, nggak bisa. Kalau saya punya Roh Allah, saya jadi kayak Yesus dong kayak gitu. Saya bisa bikin bangkitnya orang mati segala macam. Itu maksudnya gitu. Ya. Semoga menjawab dari apa yang tadi ditanyakan. Jangan. Wah, ini panjang lagi nih. Ini dari orang yang sama ya tadi ya? Betul. Masih ya? Betul. Ya.
Wah, panjang sekali. Oke, kita baca yang mungkin pernyataan-pernyataan. Nah, di bawahnya aja. Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Yesus selalu menjadi Allah, tetapi dia tidak menjadi manusia sampai dia dikandung di dalam Maria. Yesus menjadi manusia untuk mengidentifikasi diri dengan kita dalam pergumulan kita, dibilang Ibrani 2:17. Dan yang lebih penting agar dia dapat mati di kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Ringkasnya, dibilang penyatuan hipostatis mengajarkan bahwa Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi, bahwa tidak ada campuran atau pengenceran dari salah satu kodrat, dan bahwa dia adalah pribadi yang bersatu selamanya. Saya tanya dia balik ini buat yang tuh ini. Explain ini secara fisik maksudnya apa? Explain secara fisik maksud lu apa? Kalau kamu mau, kalau orang sebegini kamu jelasin bagi orang yang tanya Yesus adalah Tuhan, explain kepada mereka secara fisik maksudnya apa? Will they understand? No. Sederhana itu aja. No say no ya, itu kan Robert ya, kalau saya I don't know. Yeah. But if you, kalau saya orang tidak kenal Tuhan, Ya anggaplah. saya nggak pernah tahu. Itu saya dijelaskan begini. Will they understand? Kayak gitu kasih pernyataan begini. Maka dari awal saya udah bilang bahwa podcast kita itu adalah berdasarkan pendalaman pribadi saya dan firman Tuhan selama sekian puluh tahun dengan semua intelektual yang saya punya, ya, dengan semua pengalaman. Saya kasih tahu nih ya. Saya dari kecil sudah aktif bergereja, dari kecil sudah namanya Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil SMTPI. Ya, kemudian SMP saya masuk namanya remaja. Waktu SMA saya masuk namanya Angkatan Muda Gereja. Saya jadi ketua Angkatan Muda Gereja. Bukan berarti mau sombong, enggak ada sih, cerita aja bahwa my encounter pada Kristen dari kecil saya. Kemudian saya jadi pembina, ketua Angkatan Muda Gereja, pembina Angkatan Muda Gereja, pembina mahasiswa Kristen, ketua Angkatan Muda mahasiswa Kristen. Ini kan dari kecil saya sudah ada. Dari my calling untuk cinta firman Tuhan itu without my realizing itu sudah ada dari kecil. Happen tuh kemudian saya mengalami transformasi, lagi ambil S2 di Australia di University of New South Wales. Ya saya sebutin guys biar orang tahu kualifikasi saya karena ada yang bilang saya tidak berkualifikasi. Pada bidang mekanika engineering. Dapat beasiswa loh saya begitu. Saya S1 saya beasiswa, S2 saya beasiswa. Itu hidup saya berubah di sana. Dan saya merasa bahwa ada banyak hal yang saya ingin jelaskan ke orang tentang Tuhan dari apa yang saya diajari. Dan saya rasa konsep keselamatan yang saya dapatkan itu harus orang tahu. Dan itu mengubah hidup saya. Saya tidak berubah hidup saya hanya gara-gara saya nggak ada kerjaan untuk kemudian mau menjadi pendeta, enggak. Because there is a calling dalam diri saya untuk jelasin tentang Tuhan. Yeah. Itu kira-kira. Jadi gini, maksudnya my encounter tentang Alkitab itu dari dulu, bukan dari sekarang, dari dulu. Gitu loh. Kemudian ikutlah namanya teologia dalam gereja punya program. Itu juga kita ikuti. Kamu tahu kita dulu ujian bertahu aja. Ini bertahu aja nih. Disuruh hafal surat Yakobus. Itu ujian, salah satu soal ujiannya. Kemudian keluarlah sebutkan Yakobus pasal 4. Ya, kamu tuh hafal luar kepala. Kalau mau hafal bahasa Inggris silakan, bahasa Indonesia juga boleh. Itu salah satu contoh soalnya. Itu lumayan berat. Saya ambil S2 pun saya tidak merasa berat. Kita ikut pendidikan teologianya itu. Itu very heavy banget. Kita belajar sejarah, bicara macam-macam. But again, ya, tujuannya bikin podcast ini kan dari awal-awal hanya untuk membantu orang. Gitu loh. Dan kalau saya baca ini kan sudah ada doktrinal gerejanya yang dia sampaikan di sini kayak gitu kan. Iya, dia masukkan. Well, if you feel like itu helpful, go for it. Tanya, ada berapa banyak yang Anda menangkan dengan konteks ini? Yang orang jadi dari tidak percaya atau ragu-ragu tentang Yesus, yang adalah Tuhan, kemudian dengan doktrin Anda yakinkan dia dan dia menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau ada haleluya, puji Tuhan. Silakan lanjutkan pekerjaan yang baik itu. You do your good work, we do our good work. Oke? Tetapi my personal experience, Robert, adalah metode yang kita pergunakan itu efektif membantu orang. Amen. Saya bantu orang yang agnostik, orang ateis, orang latar belakang agama yang lain. Dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi murid Tuhan. Mereka bertobat dan mereka bukan cuma percaya kepada Yesus. Mereka bertobat dari semua dosa mereka. Mereka memberi diri mereka dibaptis.
dan mereka menjadi murid Tuhan. Oke, yang ada yang kuliah lulusan dari Oxford University. Ya, bukan mau sombong, bukan. Very smart guy, very smart. Kita bicara 2 tahun untuk kita meyakinkan dia, Yesus adalah Tuhan. 2 years. Dia lulusan law, hukum. Dari Oxford University. Oxford. Bukan Oxford College, Oxford University. Di Inggris sana, oke? Bukan kunci Inggris, benar di Inggris sana. Itu 2 years, tetapi dengan metode yang kita sudah pernah pakai membantu orang, itu efektif bantu orang seperti begini. How many people yang datang dengan struggles mereka, dan mereka tidak dapat jawaban banyak. Saya cerita satu waktu saya bantu orang, ini cerita karena biar bahwa ini kita bukan pengajaran yang kosong ya. Dia berpacaran sama orang dengan keyakinan yang lain. Dan dia goyah iman dia. Oleh keluarga dibawalah bertemu sama para pendeta segala macam. Dia pun sudah ketemu sama tokoh agama di mana dia lagi ikutin itu. Apa jawaban mereka? Kamu percaya kepada Yesus? Mereka bahkan berdoa mengusir segala roh-roh apa segala macam dari diri dia. Dia confused. Akhirnya eventually kita ketemu. Waktu saya jelaskan seperti yang kita jelaskan ini ke dia, tahu apa jawaban dia? Dia bilang begini, Pak, I wish I met you 3 months ago. Wow. Ini orang lulusan dari Amerika, tinggi ganteng. Dia bilang, I wish I met you 3 months ago. Saya berharap saya ketemu Bapak 3 bulan lalu. Karena sekarang gak bisa balik. Saya sudah convert. Dia bilang begitu. Wow. Tapi dia akui bahwa kalau saya ketemu dia 3 bulan lalu dengan pengajaran begini, dia bilang, saya tidak dapat jawaban. Saya pergi ke yang tadi orang ini yang bertanya ini punya gerejanya, dia pergi ke sana, ketemu sama orang-orang itu, ketemu sama pendeta segala macam. Dia bilang I cannot find the answer. Jadi sekali lagi pemirsa, teman-teman semuanya, kita sharing ini bukan untuk kita mau sok-sok jago pengetahuan. Awis kita orang Kristen ini kita tidak show jago-jago kita, kita show hidup kita. Amen. Kita juga show how much people yang kita bantu untuk dari tidak percaya Yesus atau ragu-ragu, dan mereka menjadi murid dan menjadi percaya kepada Yesus. Sebenarnya tujuannya. Sekarang ini kan podcast yang anti kekristenan itu banyak banget. Di Indonesia tahulah, saya nggak sebut siapa namanya. Kan banyak kan, kita juga tahu. Sayang kan, Anda serang saya yang percaya Yesus adalah Tuhan, kenapa Anda nggak serang mereka yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Itu kesana aja begitu. Dan saya tidak punya interest untuk debat sama mereka karena there's no point. Betul. There's no point. Gitu loh. Kita mau jelaskan tentang Tuhan dengan humble way, ya. Kalau ada kata-kata yang bilang gila itu maksudnya adalah tata bahasa aja, bukan berarti kita bilang orang gila atau apa gitu-gitu kan. But in a humble way kita mau explain bahwa what we believe Jesus is God. Istilah anak Allah itu berhubungan dengan konsep Yahudi bahwa Allah jadi manusia. Itu konsep Yahudi aja. It doesn't say bahwa mau dia 10%, 100%, 90%, terserah. Tapi dia adalah Allah yang jadi manusia dan dia adalah 100% manusia, 100% Allah. Tetapi apakah konteksnya kemudian dia semua kepenuhan Allah dalam diri dia? Iya. Tapi apakah dia tahu semua? Iya, kita bisa baca Alkitab kan. Karena Alkitab bilang bahwa untuk itu aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu artinya apa? Kan saya bicarakan berdasarkan firman Tuhan, bukan saya karang-karang. Gitu loh. Itulah sebabnya kemudian in a humble way kita mau supaya ini bisa reach out banyak orang. Supaya orang-orang yang mungkin pingin cari tahu Tuhan, mereka dapat terang daripada logika kita berpikir. Itu aja tujuannya. Bukan untuk diperdebatkan. Amin. Yeah. The purpose is to reach out people. Betul. Ada lagi, ini kayak masih orang yang sama juga. Adam tidak berasal dari surga. Eden ada di atas bumi. Tetapi Eden adalah tempat di mana realitas surga nyata di atas muka bumi. Kayaknya ini udah dia salah ngerti karena maksud saya lagi beranalogi. Ya yang tadi Yang tadi itu. Jadi bukan berarti bahwa surga itu Eden itu di surga. Enggak, Eden di bumi. Itu kayak gini loh. Itu maksudnya yang saya bilang
kayak anggap bahwa kita tuh nggak punya knowledge apa-apa. Terus kita bicara kita nggak ada otaknya gitu maksudnya. We did have knowledge untuk apa yang kita bicarakan. But it's okay. But thank you untuk pertanyaan, kita appreciate itu, kita hargai, Betul. Memang definisi surga juga bisa dipahami. Sekalipun saya tidak setuju dengan Pak Frankie, tapi bisa saya pahami mungkin yang dimaksud ya Taman Eden itu tempat di mana manusia dan Allah bertemu, berdialog. Anyway, diskusi yang sehat aja ya guys, jangan menganggap rendah satu dengan yang lain. Ini juga yang saya agak keberatan dengan perkataan Pak Frankie, suka bilang orang gila, orang sok tahu dan lain-lain. Okay. Wah parah nih. Ya, Mas, Bung, Bang, yang bicara ini gini. Anda kenal saya atau tidak? Anda mengenal saya dan keluarga saya enggak? Kalau bilang suka menyebut orang, berarti dia kenal saya. Dan dia tahu bahwa saya kalau marah, saya bilang, kamu gila, sok tahu kamu. Itu memang betul ada pernyataan saya, tidak sudah klarifikasi tadi. Sudah. Itu maksudnya. Dan ini bukan sekali dia bilang, dia bicara berulang-ulang, dia bicara. Ini sudah kedua kali. Gini. Maksudnya, tolong dong, ya kamu siapapun kamu, thank you untuk itu, untuk advice-nya. But you don't know me. You don't know how I live with my family, with my children, ya kan? Kalau orang suka begitu, itu subconsciously itu akan keluar. Karena itu sudah karakter orang. Itu pasti orang yang sombong, orang yang gak mau dengar pendapat orang lain. Maka gampang, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ketemu sama anak-anak saya aja, ya mereka benar gak anak-anak yang sok tahu, sombong? Itu kan berarti buah, kan kelihatan kalau saya begitu di rumah, kemungkinan besar anak saya juga begitu, most likely begitu. Atau mungkin jemaat yang saya mimpin, mungkin mereka punya banyak sekali kritikal kepada saya, karena dianggap saya tuh gak bisa dengar, gak bisa diajak bicara, bukan begitu. Tapi kan ini orang gak tahu saya siapa, terus bilang begitu, ini kan sebenarnya kelihatannya orang mungkin punya isu sama saya, mungkin I don't know, but I forgive you kalau itu you have an issue with me. Tapi kalau saya ada buat salah kepada kamu juga saya minta maaf, ini buat orang ini ya. But again, maksudnya tadi saya bilang adalah itu hanya statement. Biasa orang Jakarta Selatan, lu gila kali ya, gila lu ndro, gitu loh, kan gimmick aja. Warkop DKI. Ya Warkop DKI. Ini bukan Warkop DKI, Warkop GKDI. Warkop GKDI. Oke. Gila lu bro. Lanjut lagi, thank you Bung. Ini masih di komentar yang sama, ada beberapa komentar lagi. Yesus tidak omnipresent saat kenosis bro. Saat dia mengosongkan diri, dia bilang Yesus tidak omnipresent. Terus di bawahnya dibilang, dasar apa yang bilang Yesus nggak bisa omnipresent? Ya. Ini agak... Ya itu susah juga. Kan gini, sederhana saja. Omnipresent itu adalah ketika Yesus ada di Yahudi pada masa dia hidup, dia pun juga ada di seluruh tempat di dunia. Karena itu omnipresent, ada di mana-mana. Omnipresent itu adalah sifat Allah karena diambil dari kata, dari propertinya Allah itu roh. Pneuma dalam bahasa Yunani, atau ruah dalam bahasa Ibrani, nafas, angin. Maka semua daerah ya itu pasti ada anginnya dalam konteks dunia ya. Saya nggak bicara tentang tentang interstellar lah, tentang bintang-bintang, nggak, ini bicara dunia aja maksudnya. Jadi karena Allah itu adalah roh, dia ada di mana-mana. Di dalam penjelasan itu kan dibilang Yesus ada dagingnya. Jadi karena dia ada dagingnya, ya dia nggak bisa di mana-mana. Sederhana itu kan. Tapi ketika dia sudah mati dan bangkit, cerita di Emmaus, tiba-tiba dia menghilang, dia muncul tiba-tiba. Itu kelihatan bahwa dia menurut omnipresennya tuh ada menurut saya. Dia dia mana-mana muncul kayak gitu. Itu kira-kira. Itu pengertian. Tapi itu kan sebenarnya logika fisik sebenarnya, nggak ada hubungan dengan logika teologi ya. Gitu loh. Gimana Yesus ada bentuk fisiknya, tiba-tiba ada 100 Yesus juga dia ada di Amerika pada saat yang sama. Orang bilang Yesus yang mana yang benar kalau gitu jadinya. Gitu loh. Oke. Thank you Bung. Lanjut lagi. Shalom Pak, mau bertanya ketika Yesus di muka bumi, Pak Frankie mengatakan Yesus sebagai anak Allah tidak memiliki seluruh properti Allah. Misal tidak maha tahu dan tidak maha hadir.
Apakah ini berarti Yesus ketika di muka bumi bukan Allah yang utuh alias bukan Allah karena sifat atau atribut maha tahu dan maha hadir itu adalah sifat atribut yang apa tuh? Oh, Yang hanya itulah gitu Ya. ya. Oke. Gini, apa yang disebutkan itu adalah pernyataan dalam Alkitab. Bahkan ada tokoh agama yang bilang Yesus tidak maha tahu. Ada yang bicara begitu kan, yang lain lah kayak gitu. Karena dia bilang tentang hari ini aku tidak tahu, tentang hari kiamat kan hanya Bapa yang tahu. Yeah. Oke, nah itu aja sudah menunjukkan bahwa ada yang dia tidak tahu. Nah saya tanya, apakah Alkitab itu salah ditulis atau Tuhan Yesus salah bicara? Dia jawabnya sendiri kayak gitu. Tapi kan Alkitab udah bilang begitu. Saya tanya, Itu aja ya. aku tidak tahu artinya apa. Nah coba Pak Robert jawab, aku tidak tahu artinya apa. Nggak tahu. Ya dia nggak tahu. Apa? Saya mau jelaskan apa lagi? Itulah dia sendiri menjelaskan, aku tidak tahu. Nah sekarang pertanyaan adalah, mungkin keberatannya adalah, jadi Yesus kurang sakti begitu. Mungkin itu concernnya. Jadi kalau itu benar, apakah kurang sakti? Gak ada hubungan, gitu loh. Dia tidak, jadi sebagian satu porsi ini bukan berarti bahwa dia kehilangan keilahian. Mungkin ketakutan teman-teman adalah ketika saya bikin statement begitu, seolah-olah gereja kita mengurangi kadar ketuhanan Yesus. Padahal bukan itu. Kita hanya bicara realita Alkitab. Yeah. Tetapi supaya orang mengerti, itulah istilah kata anak itu ditempelkan kepada Allah. Karena ada certain things yang orang Yahudi mengerti waktu mereka mau lempar dia dalam batu. Tuhan bilang, why kamu mau melempar aku dengan batu? Apa statement mereka? Karena kamu manusia biasa, tetapi menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi ngerti ketika ada orang menyebut dia anak Allah, itu dia setara dengan Allah, menyamakan diri dengan Allah. Makanya bagi mereka itulah penghujatan, blasfemi. Hukumannya adalah hukuman mati. Itu kira-kira. Nah, tetapi tidak berarti bahwa dia kurang sakti. Atau statusnya jadi berkurang, enggak begitu. Realitanya begitu, tetapi tidak berarti bahwa dia berkurang. Dia tetap 100% Allah, whatever you mau sebutin namanya. 100% manusia, whatever kamu sebutin namanya. Terserah mau doktrin 100%, silakan aja. Oke, tetapi tidak berarti bahwa kita kurangi kadar kealahan dia. Atau kealihan dia. Enggak, dia adalah Allah. Whatever kita sebut namanya Adonai, Yahweh, ya, Elohim yang jadi manusia. Ya, itu dia kayak gitu. El Shaddai, gitu. Dan lain-lain. Thank you. Ya. Lanjut lagi, masih kuat, Bung? Masih dong. Oke. Ada beberapa poin, ada kopi ya. Ada beberapa poin yang gue setuju dari Bung Frankie katanya. Ini orang yang berbeda lagi. Tapi banyak juga yang tidak. Jadi dia ada yang setuju, ada yang tidak, dia bilang. Ini hampir persis walaupun ada beda sedikit seperti apa yang diajarkan oleh bidat Honest Pentecostalism. Yang ajarannya berasal dari Praxeas. Ini namanya aja lumayan mungkin banyak orang tidak tahu ya. Mereka percaya kepada Tritunggal tapi mereka malah salah mengerti dalam memahaminya. Di bawahnya dibilang bahkan ketika kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 saja Yohanes sudah memberikan kontras antara Yesus yaitu firman dan Bapa adalah Allah atau pribadi yang berbeda, tetapi klausa 1C Yesus atau firman adalah Allah. Jelas ini berlawanan dengan Alkitab katanya. Ya saya pernah khotbah, nanti coba aja cari khotbah saya saya lagi kupas tentang Yohanes. Dan dalam khotbah saya itu saya bilang bahwa dari mana Yesus ingin membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Yahweh. Pertama daripada firman-Nya, word, logos. Yang kedua daripada witness-nya, karena tidak mungkin dia bilang gua Tuhan, tapi harus ada kesaksian, kan Yahudi begitu kan, ada 2-3 saksi. Saksi yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Ditanya, dia Tuhan atau bukan? Yesus bilang, aku dengar sendiri. Ada suara dari atas bilang, inilah anakku. Jadi berarti inilah anak Allah, ini Tuhan. Itu Yohanes bersaksi. Makanya Yesus kecewa waktu Yohanes bilang bahwa kamu, benar itu kamu atau kita tunggu yang lain. Itu kira-kira ceritanya. Ada lagi Roh Kudus sendiri bersaksi, inilah Roh Kudus yang bicara. Ya. Ada juga saksi daripada kitab suci dari Old Testament, profesi Old Testament yang dipenuhi oleh Yesus. Oke? Ada lagi namanya daripada dia punya wonders-nya, punya miracle yang Yesus lakukan.
Nanti dengar deh khotbah saya itu. Signs and Ya wonders. kan? Jadi kita tidak against kata-kata konsep the word of God ya Yohanes 1. No one is against itu kayak gitu. Makanya karena saya bingung ya orang itu dapat pemikiran dari mana. Oke? Nah, tapi yang menjadi concern saya begini, di pernyataan dia bilang begini. Jelas ini berlawanan dengan Alkitab. Yang berlawanan itu yang mana? Ini kan namanya tuduhan yang tidak berdasar. Makanya saya bilang kalau Anda orang-orang seperti begini, with all of my respect, as you respect kita sebagai hamba Tuhan, you bikin aja podcast sendiri. Untuk gerejamu silakan aja, go for it. Dan kalau itu membantu kamu dan gerejamu, silakan aja. Kita bikin ini kepada gereja kita dan orang-orang yang tertarik mau baca. Terus bilang bahwa, dan ini sudah dibantah, bahkan semua lintas agama Kristen yang sejati. Nah, saya tanya, dia ngerti nggak Kristen sejati itu apa? Dan dia bilang adalah Katolik, GBI, Lutheran, Calvinis, Arminian, Pentakosta, Injili, Ortodoks Syria, dan Ortodoks Mesir. Jadi ini menurut saya kan luar biasa nih orang ini. Menyebut Kristen sejati adalah Katolik, GBI, Lutheran, Calvinis, Arminian, Pentakosta. Benar nggak orang-orang dia sebutan ini terima Kristen satu sama lain? Benar nggak orang Armenian menerima Calvinis? Tahu nggak konsep Armenian kan anti Calvinis? Terima nggak orang Armenian bilang Calvinis adalah Kristen sejati kan? For him to understand aja. Jadi jangan main klaim aja tapi nggak ngerti doktrin gereja-gereja ini kan kasihan. Gitu loh. Saya ngerti doktrin Katolik, saya ngerti doktrin Lutheran, saya ngerti doktrin Calvinis, saya ngerti doktrin Pentakosta, saya ngerti doktrin Injili, saya ngerti doktrin Katolik, Ortodoks saya ngerti doktrinnya, saya baca bukunya, saya punya bahan pelajaran tentang mereka, gitu loh. Jadi janganlah seolah-olah kita ini datang ke sini kita nggak punya pengetahuan apa-apa gitu loh, kan kasihan, gitu. Itu kan mendiskreditkan kita sebagai narasumber dengan berkata seperti begini. Thank you, Bung. Dan mungkin juga tadi ya, kalau memang mau berdiskusi lebih lanjut, kita juga sebenarnya ada contact person kalau mau personal Bible study. Daripada saya komentar tapi ujungnya tidak ada dasarnya, atau mungkin kita mau mencocokkan, kita lebih tajam lagi dalam firman Tuhan. Ada baiknya mungkin kita ngopi langsung. Dan kita tapi berdiskusi. Tapi ada kopi yang suami istri tidak boleh di orang Papua. Kopi. Namanya kopi sudah. Kalau lagi berantem dia tidak boleh bilang istrinya kopi sudah. Itu berarti ngusir artinya pasangannya. Ngusir. Kau pergi sudah kayak itu. Kopi sudah kayak gitu. Kan kita orang timur. Untungnya kan. saya dan istri saya nggak pernah gitu sih. Nah, itu dia masalahnya. Lanjut lagi nih. Proverbs, dia bahas buku Proverbs 30 verse 4. Who has ascended into heaven dan lain sebagainya. Menarik pertanyaan dari penulis kitab Amsal. Dia bertanya pertanyaan yang seharusnya dengan mudah dijawab oleh para pembaca. Karena jawabannya pastilah YHWH atau Yahweh. Hanya Yahweh lah yang dapat mengendalikan angin oleh tangannya. Hanya Yahweh lah yang menetapkan ujung bumi. Tetapi pertanyaan terakhir sangat unik karena seakan-akan penulis menggiring pembaca untuk menjawab bukan Yahweh, tapi siapa anak Yahweh. Jadi ide anak Allah tidak dimulai di perjanjian baru seperti yang dikatakan narasumber. Ya, terima kasih. Ini orang Yahudi, mereka itu membuat susunan Alkitab mereka tidak seperti orang Kristen punya. Namanya Tanakh itu Alkitab mereka. Susunannya adalah Taurat, 5 kitab Taurat, kemudian Nevi'im, yaitu adalah kitab nabi-nabi, kemudian Ketuvim, yaitu berarti prinsip-prinsip. Jadi orang Yahudi ngerti yang paling penting adalah Taurat. Kemudian yang kedua penting adalah nabi-nabi, karena Tuhan bicara membawa pesan untuk mengingatkan mereka tentang Taurat ini. Itu adalah namanya Nevi'im. Ketuvim adalah merupakan wisdom. Dalamnya adalah Mazmur, dalamnya Amsal, dalamnya kayak gitu. Itu wisdom. Jadi bisa saja Amsal 30 ini menjelaskan konsep tentang Bapa, bisa saja. Bisa juga konsep ini lagi bicara tentang satu bahasa poetik. Cara dia menyampaikannya. Ya,
sama juga yang sudah dibilang. Kalau kita mau cari bahwa konsep Bapa itu cuma di Perjanjian Baru, enggak juga. Perjanjian Lama juga ada kok, kita bisa bicara. Tetapi menjadi problem karena orang Yahudi tidak mengerti. Itulah premisesnya, itulah landasan berpikirnya. Makanya tadi kita jawab tadi, pembicaraan atau perdebatan mereka, Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat adalah, lu kagak tahu siapa bapak lu gitu loh. Kalau lu tahu bapak lu siapa, lu pasti tahu gua. Lu kan kagak tahu kan. Mereka bilang, oh enggak, bapak kami Abraham. Enggak, bapak lu iblis, itu maksudnya. Itu aja sudah kasih tahu bahwa ini bukan soal pengetahuan. Bahwa sudah muncul perjanjian lama, iya saya juga tahu. Tapi perjanjian baru itu menjelaskan supaya orang itu lebih ngerti. Makanya Yesus pakai istilah itu. Gitu loh, bukan berarti bahwa nggak muncul perjanjian lama atau konsep perjanjian baru. Enggak juga kayak gitu. Itu. Tapi kan kita tidak punya interest untuk go to the biblical sense kan. Itu dari awal kita punya premisesnya, kesepakatannya begitu. Itu loh kira-kira. Thank you, Bung. Lanjut lagi. Ada lagi yang itu tuh, yang mana nih kita mau bahas? Air, apalah segala macam. Oh ini, Shalom, salam sehat katanya. Semoga sehat selalu ya. Ini siapapun. Dulu saya menerima ilustrasi air, es, uap. Air sebagai pendekatan untuk mempermudah memahami Allah Tritunggal. Menurut hemat saya, ilustrasi tersebut ada benarnya. Mengapa? Karena ketiga bahan wujud tersebut adalah sama atau satu zat saja. Dijelaskan lagi, H2O itu Allah, air itu Bapa, es itu anak, uap itu Roh Kudus. Nah, kerancuan yang menyebabkan ilustrasi tersebut jadi tidak relevan adalah terletak pada saling bertukar wujud tersebut, padahal itu tidak boleh terjadi karena air adalah air, es adalah es, uap adalah uap. Nah, menurut Pak Franky nih. Ya, saya bagaimana? Saya tahu ya, saya ini belajar ini dari SMP saya tentang uap air, konsep ini ya, es sama cairan. Jadi padat, kemudian cair, menguap, kemudian uap. Ya silakan aja bagi saya. If you feel, kalau kamu merasa penjelasan kamu bisa membuat orang masuk akal, ya silakan aja. Saya belajar ini dari saya SMP kok kayak gitu, maksudnya tentang hal ini. Kalau ada bukti bahwa orang menjadi percaya gara-gara ilustrasi ini, ya silakan aja kayak gitu. Ya, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi dengan menyederhanakan begitu ya, you know, ini juga diserang oleh orang latar belakang yang lain kan. Waktu orang Kristen pakai ilustrasi ini, diserang juga bisa-bisa oleh orang latar belakang lain. Gitu loh. But again, thank you untuk kasih inputnya buat kita. Ya, gitu. Thank you. Ini ada lagi nih, panjang lagi. Beberapa hal yang menurut saya tidak sejalan dengan ajaran Bapak Gereja, juga rasul-rasul perjanjian baru dari penjelasan ini. Satu yang paling mendasar, bahwa Tritunggal adalah Allah, Firman Allah, dan Roh Allah. Bapa adalah eksistensi Allah yang memiliki firman dan roh hadir secara kekal. Dua, kata anak Allah tidak berbicara soal kondisi manusia, kemanusiaan Yesus, melainkan pra-eksistensi. Di bawahnya lagi, Tritunggal tidak untuk menjelaskan Allah kepada non-Kristen, tetapi justru rumusan iman kita, membantu kita memahami seperti apa keesaan Allah. 4, Tritunggal bukan satu pribadi, 3 moda, atau satu pribadi 3 modus, tetapi 3 personal atau hipostasis yang hadir dalam keesaan Allah. 5, Tritunggal bukan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Allah, Firman, dan Roh. Maksudnya adalah pribadi anak Allah tidak merujuk pada kondisi kemanusiaan Yesus, melainkan keberadaan Yesus sebelum berinkarnasi. Di bawahnya bilang ini baru benar. Intinya pemahaman tentang Allah ini harus sesuai dengan ajaran Rasul Gereja mula-mula. Tidak bisa baca Alkitab terus ditafsirkan sendiri. Dapat dipastikan. Oh, di bawahnya lagi dapat dipastikan. Penjelasan di atas adalah sesat, tanda caps lock dia, huruf besar semuanya, dan telah ditonton oleh ribuan orang Kristen awam. Salamnya dari mana tuh? Semoga GKD. Salamnya tidak usah. Sekali lagi, gereja secara konsisten menerapkan keesaan dengan baik, yaitu dengan rumusan dogma Dwi Kodrat, bahwa Yesus sepenuhnya manusia sekaligus. Semoga GKD berhati-hati dalam mengundang narasumber. Salam dari jemaat, kita sensor. Ya, itu aja lah, nanti muncul penjelasan. Ya, nanti dilihat aja. Begini ya, menyebutkan sesat itu lumayan, tuduhannya lumayan menurut saya. Kemudian mengatakan bahwa mengundang narasumber itu namanya mendiskreditkan.
But it's okay. Yeah. Maka saya bilang tadi dari awal, saya juga ngerti doktrin gereja-gereja yang termasuk yang si bapak, Yang si tadi penanya ini. berkomentar. Ya. Nah, saya nggak mau jawab apa-apa karena kan bagi saya adalah itu pemikiran dia. Waktu dia menyebutkan bapak-bapak gereja, dia maksudnya bapak gereja siapa? Gitu loh. What do you mean bapak gereja? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak itu kan. Maksudnya which itu one ya? Atau bapak siapa yang dimaksudkan? Siapa bapak gereja yang dimaksudkan? Ada sejarahnya. Gini saya kasih tahu. Gereja itu ada fase perubahan doktrinal supaya orang ngerti ya. Sebelum orang Kristen itu dipenuhi oleh orang non-Yahudi, itu orang Kristen itu cara membaca Alkitab itu adalah sangat literal. Alkitab itu dibaca literal. Karena itulah orang Yahudi punya cara berpikir. Semua itu literal. Makanya contoh misalkan, kuduskan hari Sabat. Observe hari Sabat misalnya contoh. Maksudnya apa? Waktu hari Sabat saya ngapain? Nah, oleh para guru-guru mereka, rabi mereka itu dibuatlah aturan dari Sabat. Kamu nggak boleh, kan tidak boleh bekerja kan? Ada juga yang lain. Kamu harus jalan berapa kilometer lah, tidak boleh lebih dari ini. Waktu kita ke Israel, itu bahkan menyentuh lift tuh nggak boleh. Itu nggak boleh, itu kerja namanya. Yeah. Kamu nggak boleh wash toilet kamu selama hari Sabat. Kalau kamu ke belakang, kamu nggak boleh masak, kamu nggak boleh bawa mobil. Itu kan ada banyak peraturannya. Karena bagi mereka, gimana cara kita hormati dan gimana tidak boleh bekerja? Apa definisi kerja? Jadi Alkitab atau cara orang Yahudi berpikir sangat literal. Muncullah non-Yahudi, yaitu orang Yunani kebanyakan. Yahudi sama Yunani itu punya cara berpikir yang berbeda. Yang Yunani itu sangat alegori, very alegori. Makanya mereka punya problem untuk bisa memahami ini. Oke, sementara orang Yahudi, for them easy to understand. Yesus anak Allah, mereka easy to understand bahwa Allah jadi manusia, ada fisiknya, dia nggak bisa bilang dia Allah, makanya anak Allah. Itu bagi mereka no question, tetapi mereka tidak pernah question bahwa dia kurang Allahnya. Mereka sembah dia seperti kepada Allah, kata-kata dia setara dengan firman Tuhan, so everything itu Allah, mereka accept itu. Tapi sekarang orang Yunani, how can they understand konsep ini? Makanya kemudian dipakailah logika untuk menjelaskan. Oke, itulah kemudian pertama kali muncullah namanya penjelasan tentang kekristenan atau penjelasan kepada iman Kristen, awal-awal muncul dari situ. Yeah. Oke. Nah, waktu berkembang, cara berpikir itu juga masuk dalam cara berpikir Kristenan dan itu mengubah Kristenan. Termasuklah konsepsi pemikiran tentang Yesus adalah anak Allah itu. Yang kemudian kita dapat sekarang. Jadi perdebatan tahun 150 sampai tahun 300 adalah karena pengaruh daripada pengetahuan Yunani ini. Yeah. Itulah perdebatan itu kalau baca sejarah gereja. Gitu loh. Sampai kemudian muncullah sidang konsili pertama hanya untuk konfirmasi bahwa apa yang lu ngerti itu tidak seperti yang kita ngerti. Dan itu masih terus berjalan tentang ketuhanan Yesus itu. Bahkan sampai berapa puluh tahun ke depan kan masih begitu. Contoh misalkan sidang konsili di kota Efesus. Delegasi satu percaya tentang namanya Theotokos. Bahwa Maria adalah ibunya Tuhan. Namanya Theotokos. Yang satu bilang enggak, itu adalah Christotokos. Jadi ibunya Kristus. Dua ini berdebat, ya, dan tidak ada kesepakatan. Saya tidak akan go dalam kepada teologianya ya. Ini panjang ceritanya. Tapi saya cerita sejarahnya aja. Jadi karena perdebatan itu kemudian disepakati bahwa ya udah, kalau gitu sekarang lu keluar ya dari konsili kita, itulah namanya perpecahan Kristen. Namanya first schism yang pertama, perpecahan Kristen yang pertama. Karena yang satu percaya bahwa itu adalah ibunya Yesus, itu ibunya Kristus, satu lagi ibunya Tuhan. Nah, whatever the doctrine, saya mau bicara karena I know what I'm talking about. Oke, jadilah perpecahan itu. Jadi apa yang kita bilang Bapak Gereja, saya tanya Bapak Gereja yang mana itu maksudkan? Which one? Which one yang lu bicarakan? Saya bisa sebutkan yang mana kayak gitu dan saya bisa temukan siapa dia dan dia itu dipengaruhi oleh ajaran Kristen yang mana. Oke, dari awal sudah ada tahun 100 itu sudah ada namanya gnostik. Oke, bahkan dalam cerita sejarah Yohanes Rasul itu pergi ke tempat mandi. Ada seorang namanya Cerinthus namanya atau Kerinthus, whatever they call dalam bahasa. Dia tuh mau pergi mandi
Dan Yohanes waktu tahu di Kerintos atau Serintus atau siapa mau mandi, dia lari, dia bilang, wah kalau dia mandi itu langit ini akan runtuh, plafon akan runtuh. Segitu dia marah kepada Gnostik itu. Tapi Gnostik itu berpengaruh, muncul karena pengaruh Yunani dalam cara berpikir mereka. Dan juga ada namanya secret knowledge daripada itu. Tapi berpengaruh pada beberapa tokoh-tokoh gereja. Marcionis salah satunya. Dan pengikutnya dari Marcionis adalah Tertullian, salah satu yang sering dipakai oleh Bapak Gereja. Tertullian adalah Bapak Gereja yang konsep teologianya dipengaruhi oleh ajaran yang tadi. Gnosticism. Gitu loh. Nah, kemudian saya juga ngerti sejarah maksudnya. You talking about Bapak Gereja, jangan seolah-olah kita nggak punya pengetahuan dan sarang-sarang begitu maksudnya. Jadi, why I say this, ya, for you to understand bahwa kita ini bukan abal-abal. Itu loh maksudnya. Kita bicara apa yang kita yakini, tetapi juga dengan dasar pemikiran dan pengetahuan yang banyak begitu. Not in a prideful way, but in a humble way. In a humble way. Yeah. Salam balik. Salam balik. Pertanyaan terakhir. Waduh, dari ribuan pertanyaan kita sudah pilah-pilah. Akhirnya. Nama ini dari @lalalala lagi. Nanti bisa dicek dari siapa ya. Nama Tuhan yang asli adalah Yahweh, bukan nama Allah. Nama Yesus berasal dari Yesus dengan I. Dari Yunani berubah menjadi Jesus in English. Berubah jadi Yesus bahasa Indonesia. Seharusnya nama sesembahan yang benar adalah Yeshua. Betul. Tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Yeah. Di bawahnya ada lagi, apakah Ibrani ada huruf A sampai Z dan apakah huruf Ibrani itu nantilah ya. Yeah, okay. Silakan Bung. Ya, saya setuju. Perdebatan tentang menyebutkan nama Tuhan itu kan panjang ceritanya. Yeah. Ya, panjang ceritanya. Sampai hari ini masih banyak yang susah kita mau sepakati di mana, ya kan? Tadi kayak perdebatan ini kan kita susah karena ada yang berdasarkan keputusan sidang, keputusan gereja, yang ini kan dia melawan keputusan gereja. Jadi kita pada posisi yang mana kita mengikutkan. Kalau kita mau tidak ikut keputusan gereja, ya semua yang pendapat tadi itu semua yang nggak ada gunanya, karena itu nggak ada, itu keputusan manusia. Ya, yang keputusan Alkitabinya begini. Tapi juga kalau kita bilang begitu kayak tadi ini akan bikin ribet seluruh Kristen di dunia kayak gitu. Tapi ini kan betul bahwa nama Yesus itu apa namanya, makanya kata Indri itu kan itu kan dari kata Yesus. Jadi karena memang abjadnya daripada Latin itu Y itu dikasih sebagai I. Ya, bacanya kan jadi Yesus. Tetapi itu karena abjadnya, tapi cara penyebutannya itu benar. Oke. Sekarang kalau kita bicara kepada tata bahasa, maka orang Spanyol akan susah menyebut kata Yeshua karena mereka akan menjadi Hesua. Iya, karena mereka menyebut Y atau J itu dengan kata H. Iya. Jadi contoh misalkan Jose Moreno, ya kan? Siapa lagi? Juan, apa saya? Josep, gitu kan? Itu mereka tidak bisa bilang Y, mereka bilang H. Hokowi kayak gitu kan? Hokowi kayak gitu kan? Nah, itulah kira-kira lah kayak gitu kan. Jadi susah kalau kita bicara bahasa. Dan saya rasa Tuhan ini pendapat saya ya, sorry ya. Tuhan nggak tersinggung kalau namanya disebutkan menurut pelafalan orang sesuai dengan tata bahasa orang itu. Menurut saya karena tidak semua suku bangsa itu punya lidah penyebutan itu sama dengan lidah penyebutan orang Yahudi, tidak sama semua. Jadi kalau kita kembali kepada itu, ya kita semua berbahasa Yahudi aja. Langsung kita bahasa Yahudi, Alkitab ganti bahasa Yahudi aja udah. Karena ada banyak nama yang kalau cuma bilang cuma nama Tuhan, ya nama-nama kita ganti aja. Gitu loh maksudnya. Contoh misalkan apa namanya kata disciples, ya jangan bilang disciples, ya bilang kata apa namanya Christianity, mesianik kayak gitu kan nggak bisa. Itu kan jadi perdebatan kita nggak ada ujung-ujungnya. Benar. Nah tapi kalau orang merasa itu bagi dirinya, ya silakan. Tapi kamu jangan menghakimi orang yang penyebutannya berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, kalau gitu kita bicara Natal pun kita nggak bisa rayain karena itu bukan pas harinya kayak gitu kan. There's a lot of thing in life yang kita nggak bisa. Christmas. Bahkan Paskah pun juga kalau kita mau bicara Paskah benar-benar harus ikut penanggalan Paskah orang Yahudi, bukan penanggalan Paskah orang Kristen. Kalau kita bicara itu, jadi
Come on, kita ini kayak gini, kita akan kembali kepada satu lingkaran yang gak ada ujung-ujungnya. Ngeong-ngeong, yang benar yang mana? Udahlah, ini sudah kesepakatan. Ya kita agree, ya kan? Rayakan Natal itu kesepakatan. Nah, tapi kalau orang tidak merayakan Natal, silakan. Tapi jangan kamu menghakimi yang merayakan. Yang merayakan jangan menghakimi yang tidak merayakan. Silakan aja. Yang salah itu kalau dosa. Kalau kita bilang Markus 7, 21-23, sebab dari dalam, dari hati manusia timbul dosa itu, pikiran jahat lah, segala macam dan sebagainya. Itu yang berdosa, bukan. Contoh, saya menyebut nama Yahweh misalnya contoh, tapi saya menyebutkan dan kata-kata makian. Kalau kita nonton film-film Amerika, mereka menyebut, mereka kaget pun, mereka bilang apa? Jesus Christ, Son of Nazareth. Apa son of, ya gitu, Jesus Christ. Mereka kaget, nah itu menghormati enggak? Oke, sekarang misalnya contoh mereka ganti kata itu dengan kata benar. Yeshua HaMashiach, son of. Tapi dia bicara untuk tidak disrespectful. Saya tanya, what is the difference? Tapi kalau saya menyebutkan Jesus Christ Son of Nazareth dengan keyakinan saya, apakah saya menghina Tuhan Yesus kalau saya menyebutkan itu? Saya menyebut namanya Yeshua HaMashiach sebagai penyebutan saya. Yeshua Al-Masih, Christ itu dalam kata Ibrani HaMashiach. Apakah saya hormati kalau hidup saya tidak betul? Jadi kan dua-duanya nggak ada gunanya. I don't think Tuhan mempermasalahkan nama itu. Karena ada juga nama-nama yang muncul daripada manusia dan Tuhan terima. Misal contoh Abraham, tiba-tiba dia menyebut nama Tuhan itu El Elyon, engkaulah Allah tempat yang maha tinggi. Waktu dia menyebut Tuhan El Elyon, itu penyebutan Abraham kepada Tuhan itu. Tuhan nggak bilang enggak, itu bukan saya mau, saya nggak boleh sebut saya gitu. Kan enggak, dia terima aja penyebutan itu. Berarti bahwa Tuhan bukan Allah yang baperan kayak, atau mungkin kayak kita ada kalau orang kawinan, kalau orang Batak kawinan kan salah nama. Lu jangan salah nama deh, masalah yang lu berhormat. Gitu kan. Ini tidak hormatin saya kalau salah nama. Tuh, I don't think Tuhan begitu. I don't think Tuhan begitu. Tuhan bukan Allah yang rendah begitu, yang gampang tersinggung. Enggak, Tuhan enggak begitu. Tuhan kita enggak begitu. Jadi kira-kira itu jawabannya. Justru Tuhan malah sedih. Kita panggil dengan Yeshua lah, apapun itulah tiba-tiba, tapi hidup kita jauh dari firman Tuhan. Betul. Lebih sedih Tuhan. Benar. Betul. Jadi mudah-mudahan ini menjawab. Nah ini selain ada banyaknya komentar yang bertanya, ada yang juga mungkin yang ternyata yang terbantu lewat podcast kita. Ini kita sebutin aja ya. Beberapa di antaranya dibilang, terima kasih penjelasannya gamblang. Terus wow luar biasa. Terima kasih Pastor, dengan berkat pengertian ini sangat luar biasa membuka pikiran saya sebagai Kristen dengan arti dari Tritunggal. Ada lagi di bawahnya lagi, mana tuh? Oh, terima kasih Pendeta Frankie, semakin tercerahkan mukanya, bukannya. Pengertiannya, datang kemari karena penasaran dari shoot video sebelumnya, dia bilang. Berarti ini ngikutin nih, terima kasih. Semangat terus Brosis buat konten mengedukasi seperti ini. Mana lagi nih? Wah ini lagi nih. Pertanyaan saya selama jadi Kristen saat ini terjawab. Amin. Saya sampai mencatat semuanya di Word dan mengulang-ulang sampai iman saya bisa lebih memahami Kristus dan Alkitab. Wow. Hal-hal yang belum tentu bisa dijawab pemimpin gereja. Puji Tuhan terjawab di sini. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini lagi dibilang mana lagi? Syukur sangat mencerahkan. Ini rata-rata mereka tercerahkan mukanya ya. Setelah mendengarkan ini ya. Saya cerita ya, ada satu orang ya kalau dia dengar ini saya sangat appreciate dia. Dia dari satu tempat di Kalimantan. Dia itu sangat mau cinta Tuhan. Sangat mau cinta Tuhan. Kemudian dia itu ikutlah kelas-kelas tentang Yesus Tuhan segala macam. Dia ikut segala macam gereja-gereja. Semua gereja. Mungkin bukan semua, mungkin banyak gereja. Sampai dia pada titik dia depresi. Wow. Dia totally depressed. Dan sampai dia depresi, sampai dia kayak sampai punya ketakutan hanya gara-gara kayak dia itu kayak ini yang benar yang mana. Iya. Dia nonton podcast ini, dia kontak saya secara pribadi. Wow. Dan dia lewat apa? Dia kalau nggak salah lewat Instagram, saya lupa ya. Dan dia bertanya kepada saya. Nah saya jelaskan. Setelah jelaskan, betul-betul dia bilang dia betul-betul mendapatkan ketenangan.
Walaupun dia masih bolak-balik karena masih terus ke gereja lokal dia, masih juga pengajaran, tapi masih ada juga kadang-kadang dia masih ada stresnya, ada depresinya. Tapi setiap kali dia depresi, dia tanya saya, Pak, saya lagi depresi. Pak, saya jelaskan, it's okay. Yang penting kamu yakin. Saya coaching lah pemikiran konsep biblical dia. Dan puji Tuhan, sekarang orang sudah nggak kontak lagi. Dan saya tahu dia masih aktif dalam dia punya status, dan semoga sister yang saudari yang berada di Kalimantan, yang sudah dicerahkan dari pelajaran saya ini bisa terus semangat bagi Tuhan kayak gitu. Ya, nah inilah menurut saya lebih membantu karena dia sudah ke semua yang tadi tanya, dia sudah pergi ke gereja yang tadi tanya kepada dokter, dia sudah tanya semua ke sana, dia bingung. Begitu, tapi dia dapatkan pencerahan. Dia dapat bagi kita pengertian. Kita tidak boleh berbangga. Kita tahu bahwa apa yang kita punya itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amen. That's the only thing. Amin. Yeah. To God be the glory. Amen. Ada lagi nih, satu lagi ya. Angkat jempol deh, 4 jempol. Enggak ya. Buat Bro Frankie, bukan hanya seorang teolog tapi seorang sains teologi. Logika yang diperlihatkan atas Trinitas benar-benar baru. Tak pernah aku dengar pengajaran atas Trinitas seperti ini, dibilang. Entahlah kalau dibandingkan dengan, itu tidak perlu ya. Mestinya seperti kami suka didiskusikan dalam kelompok diskusi teologi, sering bicara bahwa Trinitas tidak ada di Alkitab, itu suatu fakta. Di bawahnya dibilang, salut buat Bapak Frankie Lumenta. Terima kasih untuk responnya. Dibilang lagi, saya kaget benar yang saya pikir di luar arus pengajaran mainstream. Mainstreamnya tapi kata-katanya harusnya EAM ya. So ya, kita sekali lagi berterima kasih buat Bapak Pendeta Frankie Lumenta. Thank you. Tapi saya senang loh, yang host ini ganteng loh menurut saya. Tapi saya normal loh, don't worry, saya normal kayak gitu lah. Bukan berarti. Biasanya kalau ngomong gitu konteksnya orang udah bisa ambigu ya. Iya betul. Saya punya anak 3 cowok kayak gitu. Oke, nanti saya bikin klarifikasi disclaimer mengenai. Nah ini kebetulan juga anak mentor saya. Betul. Gitu. Jadi sekali lagi Bung, terima kasih. Sama-sama. Bukan hanya mungkin teman-teman yang berkomentar yang terbantu, tapi bahkan kita di sini juga tim-tim digital ministry terbantu. Amen. Saya pribadi terbantu. Amen. Dan mudah-mudahan banyak orang yang bisa terbantu lewat diskusi kita hari ini. Dan sekali lagi ini juga mungkin video yang tidak akan kita ulang lagi, misalnya ada respon lagi di komennya, kita balas lagi, tidak akan ada selesainya. Tapi ini salah satu bentuk daripada kepedulian gereja dan kita semua untuk bisa selain mengklarifikasi, untuk bisa duduk sama-sama, menjelaskan, dan juga bisa mudah-mudahan mencerahkan pemahaman kita tentang Yesus itu. Amen. Nah, sekali lagi juga terima kasih untuk tim yang bertugas, tepuk tangan dulu. Apa perlu menyebutkan nama mereka? Untuk tim yang bertugas ada Bapak Agung di sini, Bapak Steven, Ibu Helen, Ibu yang di belakang nggak perlu disebut ya? Jangan dong. Oh ya, nggak usah lah. Ibu Yosi di belakang. Dia yang punya usaha waralaba Jepang, Yoshinoya itu punya dia. Oke, kita langsung aja, kita tutup aja. Terima kasih juga untuk brother sister, saudara-saudari, Bapak Ibu yang juga setia nonton podcast kita. Kalau ada topik-topik dan hal-hal yang penasaran mau dibahas juga di podcast-podcast kita selanjutnya, bisa langsung komentar di kolom komentar atau juga bisa kontak kita secara personal juga kalau kita punya hal yang mau diangkat juga. Tadi kita udah bahas tentang Trinitas, ini udah bagian kedua karena kita mau bahas komentarnya juga. Dan juga kita udah banyak bahas tentang mungkin hal-hal yang perlu diklarifikasi gitu ya tentang Trinitas ini. Kalau mau lebih dalam lagi, nah itu kemana? Kita juga ada yang namanya personal Bible study. Kita bisa nanti ketemu, tanya. Seperti ini tanya. Ya. Betul, nanti bisa tanya langsung. Mau personal Bible study sama Pak Frankie, juga bisa. Ya, boleh. Jadwalnya kosong sekali. Oh enggak ya. Nanti pokoknya kita bisa diskusi, ngopi bareng tentang firman Tuhan. Itu yang paling penting. Kita makin dekat sama firman Tuhan. Amin. Kita juga ada di 41 kota di Indonesia. Dan kita siap untuk bisa dihubungi. Kita bisa bersama-sama mendalami firman Tuhan. Amin. Kalau ada lagi hal-hal yang mungkin tadi ya dari apa yang kita bahas kurang berkenan, kita juga mohon maaf. Dan mudah-mudahan podcast ini bisa membantu
Sekali lagi, kita semua makin dekat dengan firman Tuhan. Kalau ada Sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Sudah dilanjutkan lagi. Last but not least, kalau video ini membantu kita semua, membantu kamu, please like, subscribe, turn on notification-nya supaya nanti bisa tahu update-nya, supaya nggak ketinggalan konten-konten yang membantu lagi. Sekali lagi, share ke teman-teman, keluarga, dan bisa membantu banyak orang. Amen. Jadi sampai bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih.